satu, kelompok satu. Tugas lagi. Baru juga kemarin nyelesain surat. Apa kerjain yang lain dulu ya? Deadline-nya kayaknya masih lama. Nanti aja. Duh, ada bonding hari ini. Tapi hari ini ada rapat. Gimana ya? Atau aku selesain aja kali ya suratnya. Buat bondingnya aku izin dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari kelompok 1 ya. Jadi di sini aku Anissa Moderatul Jana sebagai moderator yang biasa dipanggil MJ. Nah, di sampingku ada Sarah, sampingnya lagi ada Syaida, sampingnya lagi ada Kayla, Kois, Carpi, Hilmi, Oci, Namira, dan Sinta. Nah, di sini kita mau bahas studi kasus ya. Permasalahan ini ketika kita jadi seorang pemimpin, nah tapi kita punya sekretaris nih. Dia tuh bisa dan sebenarnya tuh kemampuannya tuh bisa dibilang bagus, tapi dia ini punya kesibukan nih. Nah, aku mungkin mau minta gimana sih menurut kalian, pendapat kalian kalau kalian dapat masalah seperti ini. Mungkin bisa dari Sarah dulu ya. Kita dengerin pendapat Sarah gimana nih. Mungkin menurut aku kalau misalnya ada sekretaris yang kayak gitu, walaupun dia kemampuannya bagus tapi jarang ada pasif berarti ya. Ya, betul. Mungkin kita bisa kan dia tuh katanya sibuk ya, ya. Mungkin kita bisa sesuaikan sama waktu yang dia punya. Atau kita bisa kalau nggak bisa tatap muka langsung offline, kita bisa menggunakan Zoom gitu kan Ya. jadi biar dia bisa ikut. Nah, mungkin kalau misalnya dianya emang nggak bisa banget, udah dikasih Zoom juga dianya tetap nggak datang, kita ganti aja. Soalnya kalau misalnya soal kemampuan itu bisa yang lain juga Bisa dilatih ya. Oke. mungkin begitu sih. Oke, itu pendapat dari Sarah ya teman-teman. Mungkin sekarang aku mau denger nih dari pendapatnya Syaida, gimana nih kalau ada masalah yang kayak gitu. Oke, terima kasih. Setuju ya dengan pendapatnya Sarah, atau mungkin jika benar-benar harus orang tersebut, kita bisa ganti dengan, kan sekarang eranya udah modern ya. Banyak platform online yang kita bisa merekam, yang dimana si rekaman itu langsung ada berupa tulisannya seperti itu, dan itu bisa dikirimkan langsung ke sekretarisnya untuk dimasukkan ke notul-notulnya yang udah ada di file-file tersebut. Oke. Terima kasih buat Syaida dan Sarah. Nah, gimana nih pendapat Kayla ya tentang studi kasus itu? Aku setuju sih sama Sarah sama Sandra juga. Kalau tambahan menurut aku tuh selain dari yang menurut Syaida dan menurut Sarah itu, aku lebih baik masih kepada sekretaris tersebut, karena kita bisa saling follow up lagi kalau buat masalah kayak kecepatan kerjaan dianya gitu. Dari sini. Oke, itu aja. Mungkin setelah kita mendengar dari 3 teman kita, mungkin ada pendapat Kois yang berbeda atau masih sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya? Sebenarnya masih sama-sama aja setuju dengan pendapat yang lainnya gitu. Kalau saya melihatnya seorang pegawai itu kan dilihat dari komitmennya gitu. Ya, betul. Kalau misalnya dari skala prioritas saja dia nggak bisa ngatur gitu dan nggak bisa komitmen dengan perusahaan, kalau saya jadi bosnya mending saya pecat aja gitu. Pecat ganti yang lain, karena untuk kemampuan banyak SDM lain tuh yang bisa menggantikan dia lagi. Mungkin gitu aja. Oke, mungkin gimana dari saudara Charvi? Mirip-mirip juga sebenarnya pendapatnya, tapi kalau menurut aku kita lihat dulu kinerjanya. Kan memang tadi disebutkan kinerjanya itu bagus, tapi hilang-hilangan gitu. Kita lihat dulu hilang-hilangannya itu kayak gimana. Apakah kalau sekedar bonding doang dia nggak datang, atau kita sekedar kumpul-kumpul doang tapi nggak datang, menurut aku masih di tahap wajar. Tapi ketika kerjaan dia sudah melewati deadline, sudah nggak menyesuaikan sama yang seharusnya dikerjakan sama dia, ya mau nggak mau harus diganti, bener kata Kois. Tapi kalaupun memang
masih sesuai deadline, tapi dia jarang kumpul sama si mungkin di biro sekrenya itu mungkin jarang datang atau apa. Kalau kerjanya bagus dan sesuai deadline ya nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke. Nah, pendapat Hilmi gimana nih sekarang? Untuk pendapat saya mah nggak beda jauh ya dari Kois dan juga Jarvi. Ya karena sekretaris kan juga tanggung jawabnya besar ya, itu kan menulis setiap rapat yang turbulensi. Jadi ntar bisa dievaluasi ke depannya gimana segala macam. Memang benar butuh orang yang apa ya, dia selalu ada gitu. Walaupun kemampuannya ada yang kurang, tapi kalau dia sering ada, sering ikut acara gitu, itu lebih dibutuhkan gitu daripada yang dia hilang-hilangan tapi kemampuannya besar gitu, kemampuannya bisa dikatakan lebih gitu. Oke, udah gitu aja Hilmi. Oke, gimana nih dari Oci ya, pendapatnya aku mau tahu nih. Kita lihat dulu kan, karena tadi si sekretaris itu kan punya kemampuan yang bagus, Iya, yang betul. bagus, cuman hilang-hilangan. Di situ kita pertama ajak komunikasi terbuka dulu ke dianya, kita ajak ngobrol, ketemu, kita apresiasi juga kinerja dia selama ini. Terus buat yang kayak hilang-hilangan mungkin kita lihat dulu, selain berurusan sama kerjaan yang bareng kita ini, dia tuh ngapain lagi gitu. Kita lihat juga beban tugas dia yang lain tuh apa aja lagi gitu. Terus apa ya, ya pokoknya kita apresiasi dia ini itu. Kalau misalnya emang dia kurang menyanggupi atau kerjasama kita terlalu berat bebannya, kita bisa cari SDM yang lain yang lebih mumpuni di bidang tersebut. Oke. Udah itu aja. Oke, mungkin bisa dilanjutkan gimana nih menurut Namira? Ya, menurut aku kayak sama aja sama yang lain gitu, maksudnya mirip-mirip. Kalau bisa mungkin ya sama kayak tadi, pertimbangin buat mencari orang lain gitu buat menggantiin posisi tersebut, biar si sekretaris juga beban kerjanya juga rada berkurang mungkin ya. Terus jadi kerjaan yang dia nggak kerjain juga nggak terbengkalai gitu aja gitu. Jadi kan ada orang yang gantiin buat kerjain kerjaan tersebut. Oke. Nah, kalau dari Sinta gimana nih, Sinta? Pendapat Sinta tentang studi kasus itu? Terima kasih MJ. Kalau dari aku pribadi ya, melihat dari skala prioritasnya dulu yang udah tadi teman-teman kerjain, terus juga sebelum komunikasi ke orangnya tuh sebenarnya kita harus research dulu juga kan. Bisa dari orang terdekatnya, bisa dari teman sekelasnya, apakah memang kesibukan itu tuh sibuk, yang benar-benar sibuk, atau memang mungkin dia dari awal nggak memprioritaskan kita gitu kan. Sehabis itu ya kita coba ngobrol dulu tentang apa yang dia rasakan gitu kan. Terus kalau menurut aku pribadi ya, untuk masalah dipecat gitu atau diundur itu tuh udah bakal jadi bukan opsi yang pertama tapi menjadi opsi yang terakhir. Karena seorang sekretaris itu memang dibutuhkan, dan kinerjanya itu pun nggak langsung instan. Dia kan harus perlu banyak latihan, dia harus perlu banyak untuk mencari orang itu tuh nggak bisa seinstan itu, nggak bisa segampang itu. Apalagi tipikal dengan sekretaris yang sempurna. Kita kan pengen keberlangsungan acara itu jalan dengan baik ya. Tapi karena progresnya terhambat, kalau dari aku pribadi, setelah kita reach out dia, kita coba delegasikan dan jadikan dia itu sebagai tim revisi. Karena kan kita melihat dia dari sisi sempurnanya kan. Ditulis di situ bahwa kalau dibilang setiap dia melakukan pekerjaan dia selalu sempurna. Nah, supaya kita tetap bisa mengambil dan progres kita tidak terhambat karena kelalaian dia akan kesibukannya masing-masing, kita coba aja, semisal sekretaris itu dia tuh ngurus proposal, ya udah kita punya sekretaris nggak cuma satu kan, tapi ada dua. Berikan misalnya tugas kedua itu sebagai pembuat proposal, terus direvisi lagi. Jadi nggak, kalau misalnya si sekretaris satu megang proposal awal dari pertama, dia itu pasti lama, pasti terbengkalai. Tapi kalau misalnya yang udah jadi dan hanya direvisi, itu tuh lebih efisien, lebih bisa juga, dan si sekretaris 2 pun bisa dapat pengetahuan baru gitu. Enggak, jadi yang diri sempurnanya itu enggak cuma sekretaris 1, tapi lama-kelamaan berprogres kan, si sekretaris 2 juga bakal tahu kalau si mana yang salah, mana yang benar, sehingga nanti ketika memang si sekretaris 1 udah nggak bisa banget, kita tuh udah punya sekretaris 2, kita juga nggak perlu
ngerekrut lagi sekretaris satu, karena kan dalam aku juga ini ya, dalam organisasi itu ada kayak komitmen gitu kan, apalagi kalau kita udah komitmen dari awal, tapi semisalnya kita tiba-tiba nyari yang baru, itu tuh juga sebuah harga diri sih, harga diri sebuah organisasi gitu kan. Kayak kita berusaha untuk memaksimalkan aja apa yang ada. Nah sebelum memang kalau jalan terakhir itu si sekretaris itu memang harus keluarkan, ya seenggaknya kita tuh dapat ilmu-ilmu yang dia, karena kan dari awal juga dia mengajukan diri menjadi sekretaris karena dirasa dia mumpuni kan dalam hal itu gitu. Jadi daripada pemecatan dari awal, lebih baik pendelegasian dulu menurut aku, karena kan bisa membuat sekretaris 2 belajar dan terus tetap membuat si sekretaris 1 itu tuh memaksimalkan waktunya yang ada gitu. Nah karena kan kita udah semua nih, kalau saya dari MJ gimana? Kalau dari aku ya Mas, mungkin kan dari teman-teman semua tadi udah menjelaskan ya. Mungkin aku juga sedikit menambahkan aja, kayaknya kalau dari teman-teman yang lain, aku juga setuju banget ya pendapatnya. Apalagi Sinta juga udah menjelaskan lebih rinci lagi. Mungkin emang pentingnya pengkaderan ya. Jadi kalau bisa mungkin sekretaris ini tuh membuat bahasanya tuh, kan dia sibuk ya sebenarnya. Cuman dia menurut aku, saran aku, jadi si sekretaris ini tuh menyisihkan waktu untuk menjadikan kader-kader yang lain gitu. Misalnya entah dari teman-teman lain atau kepanitiaan yang lain, orang-orangnya tuh diajarin gitu loh sama dia. Jadi nggak cuma dia doang yang bisa gitu, dan bahkan orang lain tuh bisa mengikuti kemampuannya dia gitu sih kalau dari aku. Jadi bagus ya pendapat teman-teman semuanya. Terus juga kesimpulannya mungkin tadi, boleh izin nambahin nggak? Oh boleh banget Ya, guys. mungkin selain ngeliat dari kesalahan si sekretarisnya, mungkin bisa dilihat juga dari kesalahan si pemimpinnya gitu. Oh betul. Mungkin dari setuju. pemimpinnya itu kurang apresiasi terhadap si sekretarisnya. Jadi si sekrenya itu lebih mementingkan kegiatan yang lain daripada kegiatan yang situ gitu. Dan juga mungkin ya asumsinya antara kurangnya apresiasi dan juga si pemimpin ini kurang tegas gitu terhadap si sekretaris ini, yang jadinya si sekre ini nggak punya rasa takut lah atau fear gitu terhadap si pemimpinnya ini gitu. Kadang ada pemimpin yang terlalu friendly pun nggak bagus gitu, malah jadi si sekrenya pun semena-mena terhadap pemimpinnya gitu. Jadi pemimpin pun harus seimbang lah antara apresiasinya ada tapi tegasnya pun ada gitu. Mungkin itu aja. Oke, berarti penting juga ya tadi yang Kois bilang, mungkin dari pemimpinnya juga. Terus juga mungkin evaluasi juga penting gitu. Setiap dari kerjaan si sekretarisnya dievaluasi apa yang bisa dia tangkap gitu setelah evaluasi itu. Mungkin udah kali ya itu aja ya. Apa ada yang mau nambahin lagi? Menurut aku gini ya, tadi dari Kois kan kayak misalnya dia tuh ngasih pemecatan gitu kan. Gimana kalau misalnya kita tuh memberi satu kesempatan gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kalau dari pendapat aku tadi ya udah delegasiin terus, mungkin kan kinerja dia tetap bakal turun, tetap bakal gimana. Cuma tuh dengan memberikan dia satu kesempatan dulu dengan tenggat waktu gitu loh. Kayak misalnya kita lihat kinerja dia dalam 3 bulan, apakah setelah pendelegasian itu dia Semakin itu apa tetap ya gitu, atau malah jadinya tuh makin nyepelein gitu kan, karena aku cuma bagian revisi doang. Tapi bagus yang tadi kata Oci, bonding. Biasanya kan kita harus deket dulu nih biar tahu gitu dia kayak biar tahu sebenarnya dia tuh kenapa Tapi kayak gitu. sebenarnya dalam studi kasusnya pun tidak spesifik, jadi bingung gitu, terlalu banyak asumsi jadinya. jadi bingung mana nih atas Permasalahannya apa gitu? Si sekre ini kenapa nggak mau komitmen? Mungkin karena dia banyak organisasi, terlalu banyak ngambil organisasi. Jadi time manajemennya juga kurang. Terus juga mungkin lingkungannya membuat nggak nyaman gitu kan, bisa jadi. Sedangkan kan susah ya kalau ngatur waktu kayak gitu kan, entah tiba-tiba sama jadwalnya. Tapi sebenarnya itu nggak sih, misalnya kayak itu peran pemimpin tuh di situ nggak sih? Dia kan diuji ya dia yang harus peka terhadap situasi itu kan. Nggak mungkin kayak kita terus coba nyalahin si sekrenya, ya orang dia mah nggak mau ikut bonding gitu kan. Tapi mungkin dari ajakan pemimpinnya yang ngerasa nggak relate dan nggak masuk ke dia gitu nggak sih? Betul setuju. Tidak bisa mengadakan komunikasi terbuka antara si sekre dan si pemimpin ini. Jadi sekrenya pun mungkin jadi nggak mau terbuka juga kepada pemimpinnya.
Atau Nggak enak, emang nggak enak. emang sekiranya aja yang pasif orangnya nggak sih? Introvert gitu ya. Introvert gitu ya. Walaupun pasif, harusnya pemimpin pun bisa mereach out dia kan? Iya. Iya. Ada yang pemimpinnya udah kayak gitu tapi anaknya emang nggak bisa. Memang organisasi sekretariat. Ya ini nggak usah dipilih ya. Udah dipimpin lagi langsung Ganti di. orang. Walaupun kinerjanya bagus tapi orangnya harus ada komitmen. Berarti pada intinya kita tuh harus menjalin komitmen ya. Iya. Mungkin itu salah satu penyelesaian Kita ini kita yang pertama kita reach out dulu dengan berbagai cara, misalnya dari mungkin kalau di Himasa dan organisasi Unpad dengan biro pionya, ataupun dengan reach out dari pemimpin kepada teman terdekatnya, baru di situ juga kita ngomong face to face, sehingga kan kita bisa tahu alasan dua arah gitu, dari pihak kita gak enaknya gimana, dari pihak dia gak enaknya gimana. Terus juga kita kasih satu kesempatan buat dia untuk terus berkembang dan majuin organisasi, karena kan ya dia juga mau ikut organisasi, bisa jadi dia mengajukan diri. Memang kita kalau ikut satu organisasi kita pasti punya tujuan dari awal kan, kenapa kita ya. Setelah ngasih kesempatan itu kita juga coba lihat perkembangannya, dan kalau memang nggak ada perkembangan ya memang jalan terbaik itu untuk keluar gitu kan, karena kita nggak bisa terus-terusan diem ketika kita harus ngelangkah lebih banyak gitu. Tuh. Intinya jangan silent treatment ya. Ya nggak sih, kayak di bunga aja gitu kan. Kalau silent treatment tuh nggak baik, jadi harus terbuka gitu kan. Itu ngomong dari sendiri kok. Aduh. Closing statementnya ya kita harus bisa berkomitmen kalau udah ikut organisasi ya teman-teman. Ya jadi kalau emang kita intinya kita mengetahui kadar diri kita masing-masing ya. Kalau emang kita nggak bisa jangan dipaksain. Cuman baiknya mungkin kalau misalnya jadi awalnya nggak bisa tapi kita biasain jadi apa? Jadi Biasa gitu. Kalau misalnya seenggaknya sekretarisnya nggak mampu ngambil organisasi yang banyak, kenapa harus ngambil organisasi yang banyak? Sedangkan nggak bisa komitmen gitu ya. Kalau bisa komitmen jangan banyak-banyak organisasinya gitu. Tadi ya kata Jaida intinya jangan banyak-banyak lah. Ya betul, jangan FOMO. Kalau ikut organisasi kalau FOMO nanti nyusahin, masa nyusahin. Nanti jadi beban, kamu jadi beban. Ngeri. Kalau ada apa-apa bilang, jangan dipendam sendiri. Tuh jangan silent treatment. Ya udah. Udah ya gitu. Oke, mungkin ini aja ya penjelasan tentang studi kasus ya, penyelesaiannya itu bagaimana dari kelompok 1. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.